Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mai SEMAK CFA dan teman-teman semua, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kepemilikan Tindak Langsung dan Timbal Balik atau Induk, Anak, dan Cucu. Sebelum masuk ke presentasinya, perkenalkan nama saya Egy Sarena Viola Putri Kaisa dengan NPM 022 123 140 dan 6 rekan saya. Saya Velana Variana, NPM 0221230057. Saya Putri Maharani, NPM 0221230080. Saya Ismiranti dengan NPM 106. Saya Sumiar Indi Pratiwi dengan NPM 0221231111. Saya Nadia Veni Kalista dengan NPM 0221231136. Saya Regina Fitra Zahra dengan NPM 175. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke presentasinya. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran serta definisi dan kepemilikan tidak langsung dan pemilikan timbal balik. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama untuk memahami konsep dasar hubung kepemilikan antar perusahaan. Yang kedua, membedakan struktur kepemilikan tidak langsung dan kepemilikan timbal balik. Yang ketiga, mengetahui pengaruh struktur afiliasi terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Dan yang terakhir, memahami penerapan konsep induk, anak, dan cucu perusahaan dalam praktik bisnis. Selanjutnya, di sini terdapat dua istilah penting. Yang pertama yaitu kepemilikan tidak langsung. Kepemilikan tidak langsung yaitu kondisi ketika perusahaan induk memiliki kendali atas perusahaan lain melalui perusahaan anak. Dengan kata lain, induk tidak memiliki saham secara langsung pada perusahaan cucu, tetapi tetap memiliki pengaruh melalui perusahaan anak. Untuk poin kedua yaitu kepemilikan timbal balik. Kepemilikan timbal balik yaitu keadaan ketika perusahaan induk dan perusahaan anak saling memiliki saham satu sama lain atau disebut mutual holding. Struktur ini lebih kompleks karena terdapat kepemilikan silang yang perlu diperhatikan dalam proses konsolidasian laporan keuangan. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan tiga bentuk struktur kepemilikan perusahaan. Yang pertama adalah kepemilikan langsung. Pada contoh ini, perusahaan induk memiliki 60% saham perusahaan anak secara langsung karena kepemilikan melebihi 50%. Perusahaan induk memiliki pengendalian sehingga perusahaan anak harus dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan grup. Untuk yang kedua adalah kepemilikan tidak langsung. Di sini perusahaan induk memiliki 70% saham perusahaan anak. Kemudian perusahaan anak memiliki 60% saham perusahaan cucu, yang artinya perusahaan induk mengendalikan perusahaan cucu melalui perusahaan anak. Dari kepemilikan efektif induk ini terhadap perusahaan cucu adalah 42% yang diperoleh dari 70% dikali 60%. Untuk yang terakhir, yang ketiga adalah kepemilikan timbal balik. Pada contoh ini, perusahaan induk memiliki 80% saham perusahaan anak, sedangkan perusahaan anak juga memiliki 10% saham perusahaan induk. Dari kondisi ini disebut kepemilikan timbal balik atau mutual holding. Dalam praktik akuntansi, struktur seperti ini memerlukan perlakuan khusus saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian agar tidak terjadi perhitungan ganda atas kepemilikan saham. Oke, selanjutnya konsep dan akuntansi metode ekuitas untuk struktur induk anak cucu. Slide ini membahas kepemilikan tidak langsung, yaitu ketika induk mengendalikan cucu melalui anak, bukan langsung. Strukturnya, induk memiliki mayoritas saham anak dan anak memiliki mayoritas saham cucu. Kepemilikan efektif induk atas cucu dihitung dengan mengalihkan persentase tiap tingkat, misalnya 80% dikali 75% sama dengan 60%. Tapi meski efektifnya hanya 60%, cucu tetap dikonsolidasi penuh karena yang menentukan itu tidak
tidaknya pengendalian, bukan besaran persentase. Cara mencatatnya menggunakan metode ekuitas berjenjang, mulai dari cucu, naik ke anak, baru ke induk. Tiap tingkat mencatat lewat akun investment in subsidiary dan equity in net income. Jadi laba yang diakui anak sudah termasuk bagian dari cucu. Nah, di laporan konsolidasian, semua aset dan laba anak cucu digabung 100%, akun investasi dieliminasi, dan selisihnya menjadi hak minoritas, muncul di dua tingkat, atas anak dan atas cucu. Next. Perhitungan laba bersih konsolidasi hak minoritas, studi kasus PT Nusantara Sejahtera, PT Karya Mandiri, dan PT Cipta Abadi. Struktur kepemilikan PT Nusantara itu induk memiliki 80% saham, PT Karya Mandiri anak. Sedangkan PT Karya Mandiri anak memiliki 75% saham PT Cipta Abadi cucu. Laba bersih masing-masing entitas sebelum konsolidasi, PT Nusantara itu 1 miliar, PT Karya Mandiri itu 500 juta, dan PT Cipta Abadi itu 200 juta. Next. Perhitungan laba bersih konsolidasi dan hak minoritas studi kasus PT Nusantara Sejahtera, PT Karya Mandiri, dan PT Cipta Abadi. Langkah pertama, alokasi laba cucu. PT Cipta Abadi, bagian anak atas laba cucu 75% dikali 200 juta sama dengan 150 juta. Yang kedua, hak minoritas atas cucu 25% dikali 200 juta sama dengan 50 juta. Langkah 2, laba bersih anak yang disesuaikan. 500 juta ditambah 150 juta sama dengan 650 juta. Langkah ketiga, alokasi laba anak ke induk dengan NCI. Yang pertama, bagian induk atas laba anak itu 80% dikali 650 juta sama dengan 520 juta. Yang kedua, hak minoritas atas anak sama dengan 20% dikali 650 juta sama dengan 130 juta. Langkah keempat, laba bersih konsolidasi. Jadi 1 miliar ditambah 520 juta sama dengan 1 miliar 520 juta rupiah. Langkah kelima, total hak minoritas. Konsolidasi. 50 juta ditambah 130 juta sama dengan 180 juta. Verifikasi atau cross-check. Total laba 3 entitas itu 1 miliar ditambah 500 juta ditambah 200 juta sama dengan 1 miliar 700 juta. Yang kedua, laba diatribusikan ke induk ditambah total hak minoritas, yaitu 1 miliar 520 juta ditambah 180 juta sama dengan 1 miliar 700 juta, yang artinya seimbang. Selanjutnya, konsep struktur atau afiliasi terkait dan dampak laba antar perusahaan yang belum direalisasikan. Yang pertama, ini ada struktur kepemilikan, itu PT Induk memiliki saham di dua anak perusahaan secara langsung maupun tidak langsung, yaitu memiliki 80% saham PTA secara langsung dan memiliki 30% saham PTB itu secara langsung. PTA ternyata juga memiliki 60% saham PTB. Yang kedua, kepemilikan efektif PT Induk atas PTB. Dihitung dari kepemilikan langsung ditambah kepemilikan tidak langsung melalui PTA. 30% ditambah 80% dikali 60%. Lalu yang kedua, poin alur transaksi dan dampaknya. Poin 1 yaitu transaksi, terjadi transaksi upstream dari anak perusahaan ke anak perusahaan lain, di mana PTA menjual barang dagangan ke PTB di atas harga pokoknya. Ini menciptakan margin laba bagi PTA. Yang kedua, laba belum direalisasikan. Laba dari penjualan PTA belum sepenuhnya sah secara konsolidasi karena sebagian barang tersebut masih mengendap di persediaan akhir PTB atau belum dijual ke pihak luar ketiga. Yang ketiga, alokasi ke NCI atau kepentingan non-pengendali. Karena ini transaksi upstream oleh PTA,
Laba yang belum direalisasi tersebut harus disesuaikan juga hak minoritasnya atau NCI milik PTA. Yang keempat, efek pada PT Induk, yaitu laba belum direalisasi ini akan mempengaruhi laporan laba rugi PT Induk secara bertahap atau berjenjang karena kepemilikan tidak langsung atas PTB melalui PTA. Selanjutnya, jurnal eliminasi dan kertas kerja atau studi kasus. Yang pertama ini memahami data kasus. Transaksi PTA menjual barang ke PTB senilai 400 juta. Profit margin PTA itu gross profit margin adalah 25% dan kondisi akhir tahunnya sebesar 40% dari barang tersebut masih tersimpan di gedung PTB atau belum terjual di pihak luar. Yang kedua, ada perhitungan komponen. Persediaan akhir di PTB, harga transfernya 40% dikali 400 juta, total akhirnya 160 juta. Lalu laba kotor yang belum direalisasi adalah 25%, itu dari margin, dikali 160 juta atau sisa barangnya. Inilah angka laba atau semu yang harus dieliminasi karena barangnya masih berputar di dalam grup. Yang ketiga, penjelasan jurnal eliminasi di dalam kertas kerja konsolidasi. Ya, jurnal yang pertama mengeliminasi penjualan antar perusahaan, debit penjualan yaitu 400 juta, kredit harga pokok penjualan atau HPP 400 juta. Tujuannya menghapus total nilai transaksi penjualan yang terjadi di dalam internal grup agar pendapatan grup tidak terlihat menggelembung secara tidak wajar. Lalu yang kedua, mengeliminasi laba yang belum direalisasi pada persediaan. Di debit, harga pokok penjualannya atau HPP 40 juta, dan kredit persediaan itu 40 juta. Tujuannya menurunkan nilai persediaan akhir PTB ke harga perolehan aslinya, itu dikurangi profit margin internal, dan menyesuaikan kembali beban HPP kelompok usaha. Lalu yang ketiga, alokasi kepentingan dan pengendali atau NCI. Di debit, kepentingan dan pengendalinya adalah 10 juta, di kredit, kepentingan dan pengendalinya dikurangi laporan posisi keuangan, itu 10 juta. Tujuannya karena transaksi ini dilakukan oleh PTA, di mana PT Induk hanya memiliki 80%, artinya ada 20% milik NCI, atau berdasarkan catatan di bawah, itu ada PTA memiliki 75% PTB, atau NCI PTA sama dengan 25%. Bagian laba yang belum direalisasi yang menjadi hak NCI dikurangi sebesar 25% dikali 40 juta, hasilnya 10 juta rupiah. Oke, selanjutnya itu ada pengantar kepemilikan timbal balik dan karakteristik sahamnya. Kepemilikan timbal balik atau mutual holding terjadi ketika anak perusahaan memiliki sebagian saham induk perusahaan, sehingga hubungan investasi dalam satu grup usaha berjalan dua arah atau hanya dari induk ke anak. Kondisi ini umumnya muncul ketika anak perusahaan membeli saham induknya sendiri di pasar terbuka atau menerima saham tersebut melalui skema kompensasi maupun restrukturisasi kelompok usaha. Selanjutnya ada karakteristik saham yang dipegang anak. Yang pertama, bukan bagian dari saham beredar. Untuk keperluan laba per saham konsolidasi, lembar saham induk yang dipegang anak tidak dihitung sebagai saham beredar milik pihak luar grup. Yang kedua, tidak berhak atas dividen kelompok, karena secara substansi saham tersebut milik grup sendiri. Distribusi dividen atas saham ini tidak menambah kas yang keluar dari entitas konsolidasi. Yang terakhir, disajikan sebagai pengurang ekuitas. Dalam penyajian konsolidasi, nilai perolehannya diperlakukan setara bukan sebagai aset investasi biasa. Next. Selanjutnya ada jurnal eliminasi dan kertas kerja konsolidasi. Pada ilustri ini, PT Nusantara sebagai perusahaan induk memiliki 80% saham PT Sejahtera sebagai perusahaan anak. Namun, PT Sejahtera juga membeli
saham PT Nusantara senilai 150 juta. Kondisi ini disebut kepemilikan silang dalam laporan konsolidasi. Dalam proses konsolidasi, investasi yang dicatat oleh perusahaan anak tidak boleh tetap diakui sebagai aset. Oleh karena itu, dibuat jurnal eliminasi dengan mendebitkan akun saham diperoleh kembali sebesar 150 juta dan mengkredit investasi pada saham PT Nusantara sebesar 150 juta. Tujuannya adalah menghapus investasi tersebut dari laporan keuangan konsolidasi. Pada kertas kerja konsolidasi terlihat bahwa akun investasi pada saham dieliminasi, sedangkan saham diperoleh kembali disajikan sebagai pengurang ekuitas. Akibatnya, ekuitas konsolidasi berkurang sebesar 150 juta karena saham tersebut secara ekonomi dianggap telah ditarik dari peredaran. Meskipun secara hukum masih dimiliki oleh PT Sejahtera, tidak ada laba rugi maupun dividen yang diakui dari kepemilikan silang ini. Baik, selanjutnya. Di sini pada slide ini dijelaskan mengenai konsep persamaan simultan. Persamaan simultan digunakan ketika dua perusahaan saling memiliki saham atau satu sama lain, atau disebut kepemilikan silang, karena masing-masing perusahaan memperoleh bagian laba dari perusahaan lainnya. Maka laba keduanya saling mempengaruhi. Rumus yang digunakan itu ada IP, yaitu A ditambah X% dikali IS. IS yaitu B ditambah Y% dikali IP, di mana IP adalah laba akhir perusahaan P setelah alokasi, IS adalah laba akhir perusahaan S setelah alokasi, lalu A dan B merupakan laba asli masing-masing perusahaan sebelum alokasi, dan yang terakhir X% dan Y% menunjukkan persentase kepemilikan silang. Karena kedua persamaan saling berkaitan, penyelesaiannya dilakukan dengan metode substitusi atau eliminasi hingga diperoleh laba akhir masing-masing perusahaan. Next. Selanjutnya pada contoh kasus ini diketahui bahwa laba awal perusahaan P sebesar 100 juta, sedangkan laba awal perusahaan S sebesar 50 juta. Selain itu, perusahaan P memiliki 80% saham perusahaan S, sedangkan perusahaan S memiliki 10% saham perusahaan P. Artinya, masing-masing perusahaan berhak atas sebagian laba perusahaan lainnya. Bagian langkah-langkah penyelesaian, ini langkah pertama adalah menyusun dua persamaan berdasarkan data yang diketahui. Persamaannya menjadi IP 100 ditambah 0,8 IS dan IS 50 ditambah 0,1 IP. Selanjutnya, persamaan IS disubstitusikan ke dalam persamaan IP sehingga hanya terdapat satu variabel. Hasilnya adalah IP yaitu 100 tambah 0,8, 50 tambah 0,1 IP. Setelah disederhanakan, diperoleh 0,92 IP yaitu 140, sehingga nilai laba akhir perusahaan P atau IP sebesar sekitar 152 juta. Kemudian nilai IP tersebut dimasukkan kembali ke persamaan S sehingga diperoleh laba akhir perusahaan S sebesar 65,22 juta. Dengan cara ini, laba kedua perusahaan sudah memperhitungkan pengaruh kepemilikan silang secara tepat. Next. Selanjutnya ini ada hasil akhir perhitungan. Awalnya laba perusahaan P adalah 100 juta dan laba perusahaan S adalah 50 juta. Setelah dilakukan alokasi menggunakan persamaan simultan, laba akhir perusahaan P menjadi sekitar 174 juta, sedangkan laba perusahaan S menjadi 65 juta 217. Peningkatan laba tersebut terjadi karena masing-masing perusahaan memperoleh bagian laba dari perusahaan lain sesuai persentase kepemilikan sahamnya. Jadi nilai laba akhir yang diperoleh sudah memperhitungkan hubungan kepemilikan silang sehingga hasilnya lebih akurat. Yang kedua itu dalam laporan keuangan konsolidasian, laba
laba setelah alokasi inilah yang menjadi dasar pelaporan masing-masing perusahaan. Dan yang terakhir, metode persamaan simultan memberikan alokasi pendapatan yang adil dan konsisten karena mampu mengatasi kondisi ketika dua perusahaan saling memiliki saham. Next. Baik, selanjutnya ada mutual subsidiary. Mutual subsidiary itu adalah kondisi ketika dua atau lebih anak perusahaan saling memiliki saham satu sama lain, sementara keduanya tetap berada di bawah satu perusahaan induk. Akibatnya, laba dan kepemilikan antar anak perusahaan akan saling memengaruhi, sehingga perhitungan konsolidasi menjadi lebih kompleks. Maka dari itu, perusahaan harus melakukan perhitungan dan eliminasi untuk menghindari adanya perhitungan ganda. Di sini itu ada tiga hal yang dapat terjadi. Yang pertama itu ada sejarah merger atau akuisisi. Ini tuh awal perusahaan independen ini sudah berinvestasi sebelumnya, sehingga sebelum diakuisisi oleh induk perusahaan. Yang kedua itu ada sinergi operasional, yaitu ketika perusahaan induk ini, perusahaan anak sama-sama membutuhkan, misalnya dalam rantai pasok. Jadi mereka harus memiliki saham. Yang terakhir itu ada strategi pengendalian tambahan, yaitu sama-sama harus saling mengendali agar tidak dapat mudah dengan dijual atau dimiliki oleh pihak lain. Selanjutnya, ada studi kasus, yaitu PT Alfa dan PT Beta memiliki kepemilikan saham timbal balik. Kedua perusahaan menyusun laporan keuangan konsolidasi menggunakan metode ekuitas penuh. PT Induk memiliki 80% saham PT Alfa dan 90% saham PT Beta. PT Alfa memiliki 10% saham PT Beta, sedangkan PT Beta memiliki 15% saham PT Alfa. Data tahun 2025 itu adalah laba bersih PT Alfa sebesar 500 juta, laba bersih PT Beta sebesar 100 juta, dividen PT Alfa sebesar 50 juta, dan dividen PT Beta sebesar 10 juta. Lalu diminta yang pertama, jelaskan mengapa terjadi mutual income. Kedua, hitunglah laba masing-masing perusahaan. Ketiga, buatlah jurnal eliminasi konsolidasi dan sajikan kertas kerja konsolidasi sederhana. Next. Untuk jawaban yang pertama, mengapa terjadi mutual income? Yang pertama itu karena PT Alfa dan PT Beta ini saling memiliki saham. Yang kedua, masing-masing perusahaan. Artinya, ketika PT Beta memperoleh laba, PT Alfa akan mengakui sebagian laba tersebut sebagai pendapatan investasi sebesar kepemilikannya, yaitu 10%. Sebaliknya, ketika PT Alfa memperoleh laba, PT Beta juga akan mengakui pendapatan investasi sebesar 15%. Dampaknya ini, jika laporan keuangan kedua perusahaan langsung digabung begitu saja, maka pendapatan investasi tersebut akan terhitung lebih dari satu kali. Dalam akuntansi, kondisi ini disebut double counting, yaitu perhitungan ganda atas pendapatan. Padahal secara ekonomi, keuntungan tersebut masih berada di dalam satu kelompok perusahaan dan belum merupakan keuntungan dari pihak luar. Solusinya itu, saat menyusun laporan keuangan konsolidasi, seluruh pendapatan investasi akibat kepemilikan timbal balik harus dieliminasi. Jadi eliminasi ini bertujuan agar laporan konsolidasi hanya menunjukkan laba yang benar-benar berasal dari transaksi dengan pihak di luar grup perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa mutual income terjadi karena PT Alfa dan PT Beta saling memiliki saham, sehingga masing-masing mengakui pendapatan investasi dari perusahaan lainnya. Kondisi ini menyebabkan laba kedua perusahaan saling memengaruhi. Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan keuangan, konsolidasi dilakukan eliminasi pendapatan investasi agar tidak terjadi double counting dan laporan keuangan dapat menyajikan kondisi keuangan grup secara wajar. Next. Untuk jawaban nomor 2, menghitung laba masing-masing perusahaan, langkah pertamanya itu kita harus mengetahui saham masing-masing. PT Alfa kan 10%, PT Beta 15%. Yang kedua, kita menentukan variabelnya.
Yang LA itu artinya laba dari PT Alpha, yang LB laba dari PT Beta. Lalu yang pertama langsung masukkan persamaannya. LA tadi 500 juta dikurang 0,10 itu desimal dari 10%. Yang kedua langsung disubstitusikan. 300 juta sama dengan LB ditambah 0,15 dikali 500 juta dikurang 0,10 LB. Lalu 300 juta sama dengan LB ditambah hasil dari yang sebelumnya 75 juta dikurang 0,15 LB. Langsung dipindah ruas, 300 juta dikurang 75 juta, hasilnya 0,985. 225 juta sama dengan 0,985. Jadi LB hasilnya 228, 426, 396. Yang ketiga itu ada substitusi untuk LA, 500 juta dikurang 0,10 hasilnya 228, 426, 396. LA-nya 500 juta dikurang 22, 842, 640. Jadi hasilnya 477, 157, 360. Boleh next? Untuk jurnal eliminasinya, yang pertama itu ada eliminasi investasi pada PT Beta oleh PT Alpha sebesar 228, 426, 396. Ada di debit dan investasi PT Alpha oleh PT Beta 228, 426 di kredit. Karena kedua perusahaan ini langsung digabung, maka akun investasi tersebut akan tercatat 2 kali. Jadi tidak bisa dianggap berinvestasi pada dirinya sendiri. Jadi investasi timbal balik harus dihapus. Untuk jurnal yang kedua itu eliminasi pendapatan investasi PT Alpha dan PT Beta 71573 di debit dan 5171573 di kredit. Karena selama tahun berjalan, masing-masing perusahaan mengakui pendapatan investasi dari perusahaan lain, padahal pendapatan tersebut berasal dari perusahaan yang masih satu grup. Lalu yang terakhir, yang keempat dan kelima ini, yang keempat itu dimasuk di debit modalnya karena dari investasi PT Alpha. Kalau modal PT Beta masih ditampilkan lagi di laporan konsolidasi, berarti modal dihitung 2 kali. Yang terakhir itu 400 juta, saldo labanya bagian dari ekuitas anak perusahaan. Untuk konsolidasinya, bagian ekuitas itu 150 juta, tidak dieliminasi karena merupakan aset real, piutangnya 210, karena tidak ada piutang antar perusahaan yang dihapus, persediaannya 180 juta, dikurangi laba belum realisasi, 48, 730, 964 menjadi 131, 269, 036. Aset tetapnya 710 juta, tidak ada transaksi yang harus dieliminasi, total asetnya semulanya 1.300.000 dikurangi eliminasi, 48 juta 730 964 jadinya 1251 269 036. Bagian liabilitasnya itu utang usahanya tetap, utang lainannya 100 juta tidak berubah karena tidak ada utang antar perusahaan yang dieliminasi. Total liabilitasnya jadi 300 juta, bagian ekuitasnya modal PT Alpha 600 juta, PT Beta 600 juta, modal PT Beta dieliminasinya dikurang 600 juta, yang tersisa 600 juta, artinya hanya modal induk yang disajikan. Saldo labanya 400 juta, saldo laba 400 juta, tersisa 400 juta. Total ekuitasnya itu tersisa ekuitas induk, yaitu 1 juta. Aset konsolidasinya jadinya 1.251.269.036, sedangkan liabilitas 300 juta ditambah ekuitas 951.269.036. Totalnya jadi 1.251.269.036. Boleh next. Baik, dari materi yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, inti dari hubungan induk anak cucu yaitu secara timbal balik adalah adanya aliran modal dan laba yang berputar di dalam satu lingkaran tertutup ataupun grup internal perusahaan sehingga memicu resiko double counting ataupun perhitungan ganda pada laba dan ekuitas. Yang kedua, tujuan utama akuntansi konsolidasi dalam materi ini adalah melakukan eliminasi total atas semua transaksi dan kepemilikan internal tersebut agar laporan keuangan gabungan hanya menjanjikan aktivitas murni antara grup perusahaan dengan pihak luar ataupun eksternal. Yang terakhir yaitu pilihan strategis cara penanganan. Jika perusahaan mengutamakan kesederhanaan dan aspek hukum, maka metode pemegang saham minoritas. Dan kedua, jika perusahaan mengutamakan keakuratan ekonomi dan keadilan alokasi laba untuk pemegang saham minoritas, maka metode yaitu aljabar konvensional. Baik, selesai.
Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi